Ada sebuah kelelahan yang tidak bisa sembuh hanya dengan tidur, yang tidak selesai hanya dengan liburan, yang tidak kunjung hilang meski gajimu naik, followersmu nambah atau timelinemu penuh pemandangan. Lelah yang bentuknya bukan fisik tapi jiwa, dan aku yakin kamu pernah merasakannya. Kadang kamu bangun tidur, tapi badan masih berat, mata masih mengantuk, hati masih kosong. Kamu berusaha kembali semangat, minum kopi, dengerin playlist favorit, scroll Instagram, nonton video lucu, tapi tetap saja ada sesuatu yang hampa. Kamu kerja seperti biasa, meeting, deadline, laporan, tapi begitu sampai rumah kamu cuma bisa diam di kasur menatap plafon tanpa energi, tanpa gairah. Orang-orang bilang kamu kuat, selalu tersenyum, selalu profesional, selalu jadi tempat curhat, tapi mereka nggak tahu kamu sedang patah, sedang rapuh, dan sedang lelah. Dulu kalau capek tinggal tidur, kalau stres tinggal liburan, kalau jenuh tinggal beli sesuatu. Tapi sekarang semua cara itu udah dicoba, tapi nggak manjur karena ternyata ada jenis kelelahan yang bukan karena tubuh terlalu sibuk, tapi karena hati terlalu kosong. Mungkin kamu sedang lelah menjadi orang baik, kamu sedang bilang iya ketika orang lain butuh bantuan. Padahal kamu sendiri butuh istirahat. Kamu selalu ngertiin perasaan orang lain, padahal kamu sendiri nggak pernah ditanya kamu gimana. Mungkin kamu sedang lelah berpura-pura kuat tiap hari pakai topeng, tersenyum padahal ingin menangis. Ngobrol padahal ingin menyendiri, menyemangati orang lain padahal kamu sendiri nyaris tumbang. Atau mungkin kamu lelah karena terlalu sibuk membuktikan diri. Kamu takut gagal, takut tertinggal, takut dibilang gak sukses. Akhirnya kamu kejar segalanya, pekerjaan, pencapaian, validasi, tapi setelah semua itu kamu raih, kamu malah merasa makin kosong. Temanku pernah bilang gue tuh capek banget, tapi gue juga bingung capek kenapa. Dan aku rasa banyak dari kita juga begitu, lelah yang samar tapi nyata. Lelah itu bisa datang karena kita hidup terlalu jauh dari siapa diri kita sebenarnya. Kita kejar standar orang lain, kita paksakan ekspektasi yang bukan milik kita, kita jalani hidup yang katanya benar tapi hati kita tidak ikut di dalamnya. Bayangkan kamu naik sepeda, tapi sepedanya nggak cocok, jalanan rusak, udaranya panas, tapi kamu dipaksa terus goes, dipaksa tersenyum, dipaksa bersyukur. Lama-lama bukan hanya kaki kita yang pegal, tapi hati juga ikut lelah. Kadang kita tidak butuh motivasi, tapi butuh kejujuran untuk mengakui bahwa iya, aku lelah, aku butuh istirahat, aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Tapi karena kita terlalu takut dianggap lemah, kita simpan semua rasa itu sendirian. Padahal memendam rasa lelah itu seperti menahan napas di dalam air. Kamu bisa bertahan sebentar, tapi pasti akan meledak suatu saat nanti. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan kerja keras. Kadang kita tidak butuh push, tapi butuh pause. Bukan apa lagi yang harus aku lakukan, tapi apa yang sebenarnya aku rasakan. Coba deh tanya ini ke diri sendiri. Kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu tanpa harus ada hasilnya? Kapan terakhir kali aku tertawa tanpa merasa bersalah? Dan kapan terakhir kali aku istirahat bukan karena capek tapi karena aku layak? Teman, lelahmu valid dan kamu tidak harus menunggu tumbang dulu baru boleh istirahat. Dunia ini memang tidak akan pernah kehabisan alasan untuk membuatmu terus sibuk. Tapi ingat, kamu tidak diciptakan untuk jadi mesin. Kamu manusia dan manusia perlu jeda. Manusia perlu bernapas, manusia perlu diam dan bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam hatiku? Kadang kita butuh menangis bukan karena lemah, tapi karena ada luka yang terlalu lama disembunyikan. Kadang kita perlu sendiri bukan karena antisosial, tapi karena ingin mengenal ulang siapa diri kita. Kadang kita perlu gagal supaya kita belajar bahwa harga diri kita bukan ditentukan dari pencapaian.
Dan kadang kita perlu berani bilang aku butuh bantuan tanpa malu, tanpa gengsi. Karena kita nggak harus kuat terus. Teman, ada luka yang nggak kelihatan di mata tapi terasa jelas di dada. Ada lelah yang gak bisa dijelaskan ke siapa-siapa tapi kamu tahu itu nyata. Maka hari ini cobalah istirahat, bukan hanya untuk tubuhmu tapi juga untuk jiwamu. Matikan ponsel, tutup laptop, tarik napas, tanyakan ke hatimu, apa kabar? Lagi apa aja sih selama ini? Kenapa rasanya begini terus? Dan jangan buru-buru menjawab. Diam saja sebentar. Kadang hati kita butuh waktu untuk bicara. Aku nggak tahu detail hidupmu, tapi kalau kamu sampai di titik ini, mendengar sampai selesai, itu artinya kamu sedang berjuang. Dan aku ingin bilang terima kasih karena kamu bertahan sejak ini. Meskipun lelah, meskipun bingung, meskipun rasanya ingin menyerah, percayalah. Lelahmu bukan sia-sia, tapi mungkin itu adalah sinyal bahwa kamu butuh arah baru, sinyal bahwa kamu tidak bisa hidup terus dengan ritme seperti ini, sinyal bahwa kamu butuh pulang, bukan ke rumah tapi ke dalam dirimu sendiri. Mungkin kamu terlalu lama sibuk menjadi orang yang seharusnya sampai lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Dan ini saatnya untuk mengenal kembali suara hatimu yang dulu sering kamu abaikan. Kamu berhak istirahat bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu juga manusia. Kamu berhak bilang tidak, bukan karena kamu egois, tapi karena kamu perlu menjaga dirimu sendiri juga. Dan kamu berhak bahagia bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu layak. Terakhir, kalau kamu lelah, jangan terus dipaksa. Lihat langit, dengarkan musik yang tenang, buka buku lama yang pernah kamu sukai. Cari satu tempat yang membuatmu merasa hidup, meskipun itu hanya taman kecil di pojok jalan. Dan kalau semuanya terasa terlalu berat, ingat ini, kamu gak sendiri, ada banyak orang yang juga sedang belajar pulih, termasuk aku, termasuk kita semua. Jadi kalau kamu tanya, lelah kok enggak sembuh-sembuh? Mungkin jawabannya karena kita belum benar-benar mengizinkan diri untuk berhenti, belum benar-benar jujur pada diri sendiri, belum benar-benar memeluk luka yang kita bawa diam-diam. Dan sekarang mungkin waktunya bukan untuk lari, bukan untuk berjuang lebih keras, tapi untuk diam sejenak dan pulang ke dalam dirimu sendiri. Hidup bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap utuh di akhir perjalanan.